Halo semuanya, nama saya Arifin Samutra dari kelas 12 RPL 1, nomor absen 30. Ini merupakan video penugasan ujian sekolah mata pelajaran sejarah. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sejarah tentang perkembangan satelit komunikasi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa satelit komunikasi memiliki peran yang sangatlah penting di era modern. Satelit komunikasi berfungsi sebagai sistem komunikasi jarak jauh seperti untuk layanan telepon, pengiriman pesan, serta internet. Berbicara tentang sejarah satelit komunikasi di Indonesia tentu saja tidak akan terlepas dari dimulainya peluncuran satelit Palapa yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat pada tanggal 9 Juli 1976. Mengapa tidak bisa terlepas dari hal tersebut? Tentu saja karena satelit Palapa merupakan satelit pertama yang dimiliki serta diluncurkan oleh Indonesia, dan pada masa itu juga Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD menggunakan satelit GEO setelah Amerika Serikat dan Kanada. Sebelumnya nama Palapa diberikan oleh Presiden Soeharto yang mengacu Sumpah Padi Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 yang menyatakan tidak akan memakan buah palapa dan sejenis rempah-rempah lainnya bila ia belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Lalu, SKSD juga berkembang menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional. Palapa A1 juga menjadi tonggak sejarah perkembangan satelit komunikasi di Indonesia yang kemudian diikuti dengan satelit-satelit berikutnya. Setelah satelit Palapa hadir dengan beberapa generasinya, Indonesia terus meluncurkan beberapa satelit lainnya seperti Telkom, Cakrawarta, Indostar, Garuda, dan PSN. Di Indonesia ada 4 operator satelit nasional yang memiliki dan mengelola satelitnya sendiri, di antara lainnya Telkom, PSN, MNC, dan BRI. Dan berikut satelit-satelit yang dimiliki oleh Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 1976 sampai dengan tanggal 14 Mei 1992, Indonesia meluncurkan satelit Palapa. Satelit Palapa A, B, dan C dibuat oleh perusahaan Hughes Aircraft Company yang berasal dari Amerika, sedangkan satelit Palapa D dibuat oleh Thales Alenia Space dari Prancis, yang dimana satelit Palapa A dan B dikendalikan tidak operasikan oleh Perumtel atau yang sekarang kita kenal Telkom, sedangkan satelit Palapa C dan D dikendalikan dioperasikan oleh Satelindo atau yang sekarang kita kenal Indosat. Satelit Palapa memiliki spesifikasi yang berbeda satu sama lain, yaitu Palapa A. Palapa A memiliki 2 series, yaitu Palapa A1 dan A2 yang dibuat dengan model HS333, yang dimana Palapa A memiliki 12 transponder dengan kapasitas seterara 6000 sirkuit suara atau 12 saluran televisi warna, memiliki masa aktif hingga 7 tahun dengan tinggi satelit 3,14 meter, diameter 1,9 meter, dan berat saat peluncuran sebesar 574 km. Transponder Palapa A dialokasikan untuk sistem komunikasi yang digunakan oleh Perumtel, siaran TVRI, dan juga Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Negara ASEAN ada juga yang memanfaatkan transponder satelit ini, yaitu Filipina, Thailand, dan Malaysia. Palapa B. Palapa B memiliki 5 series, yaitu Palapa B1, B2, B2P, B2R, dan B4 dengan model HS376. Palapa B memiliki 24 transponder dengan daya listrik 4 kali lipat. Satelit ini memiliki diameter 2,16 meter, tinggi 6,96 meter, dan berat saat peluncuran sebesar 691,73 kg. Namun satelit Palapa B2 mengalami kegagalan pada saat penempatan orbit satelit ini kemudian diambil dan diperbaiki oleh Hughes dan diluncurkan kembali dengan nama Palapa B2R. Palapa C memiliki 2 series, yaitu C1 dan C2 dengan model HS601 yang berbeda bentuk dengan satelit sebelumnya. Palapa C memiliki 30 transponder C dan 4 transponder Q-band dengan area coverage meliputi Indonesia, Asia Tenggara, sebagian Cina, India, dan Jepang hingga Australia. Namun pada Palapa C1 terjadi gangguan pada sistem pengisian dayanya sehingga satelit tidak memiliki tenaga cadangan pada saat musim gerhana yang terjadi selama 2 kali dalam setahun, yang kemudian Palapa C2 diluncurkan untuk menggantikan satelit Palapa C1. Palapa D merupakan satelit pengganti Palapa C yang ditempatkan di slot orbit 113 bujur timur menggunakan platform Spacebus 4000 B3 yang cukup efisien dan bertenaga. Palapa D membawa 35 transponder C-band dan 5 transponder Q-band dengan coverage area hingga benua Asia, ASEAN, dan seluruh Indonesia dengan umur satelit hingga 15 tahun pada tanggal
Pada tanggal 12 November 1997 dan 16 Mei 2009 meluncurkan Cakrawarta atau Indostar. Cakrawarta adalah satelit milik perusahaan PT Media Citra Indostar atau MCI yang merupakan anak perusahaan MNC Group yang digunakan untuk penyiaran direct to home atau di DTH Indovision. Satelit Cakrawarta 1 atau Indostar 1 dikembangkan oleh Orbital Science Corporation yang merupakan basis dari platform Starbus pertama dengan desain masa pakai hingga 14 tahun. Satelit ini merupakan satelit penyiaran DTH pertama di Asia yang diluncurkan menggunakan roket Ariane dan dari Kourou, Guyana, Prancis, sekaligus menjadi satelit komersial pertama di dunia yang menggunakan frekuensi S-band. Frekuensi S-band ini cocok digunakan di Indonesia yang beriklim tropis dan lebih tahan cuaca daripada frekuensi C-band dan Q-band. Namun, pada bulan April tahun 1998 terjadi masalah teknis di satelit Cakrawarta 1 berupa anomali pada regulator daya listrik yang berdampak 2 dari 5 transponder satelit tidak bisa digunakan pada saat memasuki masa gerhana. Kemudian, satelit Indostar 2 digunakan untuk menggantikan satelit Cakrawarta 1 atau Indostar 2 yang telah habis masa pakainya. Indostar 2 semulanya bernama Protostar 2 yang kemudian berganti nama setelah MCI membelinya dari Protostar Ltd. Indostar 2 menggunakan platform 3 aksis BSS 601 HP milik Boeing Satellite System dengan kapasitas hingga 10 transponder S-band dengan coverage seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Februari 2000 meluncurkan Garuda. Satelit Garuda 1 merupakan satelit pertama yang digunakan untuk pasar komunikasi telepon bergerak di Asia. Satelit ini dimiliki oleh Asia Cellular Satellite atau Access yang merupakan gabungan dari Pacific Satellite Nusantara atau PSN, Lockheed Martin Global Telecommunication atau LMGT, Philippines Long Distance Telephone Company atau PLDT, dan Jasmine International Overseas Company Ltd. Satelit Garuda menggunakan platform A2100 AXX dari Lockheed Martin Commercial Space System atau LMCSS. Garuda 1 merupakan salah satu satelit telekomunikasi paling kuat yang pernah diluncurkan. Beroperasi pada frekuensi L-band via 140 spot beam yang melingkupi seluruh Asia. Garuda 2 yang semulanya dimaksudkan sebagai backup untuk satelit Garuda 1 berganti fungsi untuk diproyeksikan untuk memperluas coverage ke Asia Tengah, Asia Barat, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara. Namun, pada akhirnya proyek ini kemudian dibatalkan dan tidak diteruskan. M2A atau Multimedia Asia PT Pacific Satellite Nusantara atau PSN merupakan perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang melakukan penandatanganan kontrak dengan Space System atau Space System Lorar atau SSL untuk pengadaan sistem satelit M2A menggunakan bus atau platform SSL 1300S dengan kemampuan daya listrik 10,4 kW dan masa pakai hingga 12 tahun. Desain antenanya mampu memberikan jangkauan multi beam untuk wilayah Asia Pasifik termasuk Australia, India, Cina, Indochina, Korea, Jepang, dan negara ASEAN. Dengan estimasi berat sekitar 1960 kg, kapasitas satelit M2A ekuivalen dengan 84 transponder C-band dengan 200.000 sirkuit simultan. Dapat diyakini bahwa pada saat itu desain satelit ini merupakan satelit C-band yang paling kuat dan mumpuni. Satelit ini rencananya akan digunakan untuk sistem telepon, akses data, faksimile, internet, dan layanan multimedia. Namun sayangnya pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis moneter yang menghantam Indonesia sehingga berimbas pada proyek satelit ini yang akhirnya dibatalkan untuk selamanya. Pada tanggal 12 Agustus 1999, 16 November 2005, 6 Agustus 2012, dan 14 Februari 2017 meluncurkan seri Telkom. Karena brand name Palapa telah diambil alih oleh Satelindo dan lifetime satelit Palapa B2A yang akan berakhir pada tahun 2000, PT Telkom menunjuk Lockheed Martin Commercial Space System atau LMCSS untuk membangun satelit pengganti Palapa B2A dengan nama Telkom 1 menggunakan platform A2001A. Telkom 1 memiliki 24 transponder C-band dan 12 transponder extended C-band yang digunakan untuk aplikasi telekomunikasi termasuk traffic digital kecepatan tinggi untuk FSAT, memiliki coverage yang luas dengan jangkauan seluruh Indonesia, sebagian Asia Tenggara, dan Australia Utara. Meskipun diperkirakan masih dapat beroperasi hingga 2020, namun pada Agustus 2017 lalu, satelit Telkom 1 mengalami anomali dan kegagalan sistem yang akhirnya berimbas pada terganggunya siaran televisi, ribuan koneksi ATM Bank, dan VSAT di seluruh Indonesia.
Rencananya, satelit Telkom 4 atau Merah Putih nantinya akan diluncurkan pada tahun 2018 untuk menggantikan satelit Telkom 1 ini. Telkom 2 dibuat oleh Orbital Science dengan platform Starju dan diluncurkan dengan roket Ariane 5 pada November 2005. Satelit ini merupakan satelit pengganti untuk Palapa B4, memiliki kapasitas 24 transponder C-band dengan rancangan masa aktif hingga 15 tahun. Satelit Telkom 2 sendiri telah berhasil terorbit pada 13 Juni 2021 setelah usai masa baktinya. Telkom 3 adalah satelit Telkom yang gagal mencapai orbitnya. Satelit ini dibuat oleh IAC Information Satellite System Academy MF Resetnev dengan platform Express 1000N dengan 32 transponder C-band dan 10 transponder Q-band dengan rancangan masa aktif hingga 15 tahun. Telkom 3S merupakan satelit pengganti Telkom 3 yang dibuat oleh Thales Alenia Space menggunakan platform generasi baru SpaceBus 400P2 dengan 24 transponder C-band, 8 transponder extended C-band, dan 10 transponder Q-band. Satelit ini memiliki coverage Indonesia dan Asia Tenggara, diluncurkan pada tahun 2017 lalu dengan menggunakan roket Ariane Space. Pada tanggal 19 Juni 2016 meluncurkan BRISAT. BRISAT merupakan satelit milik Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dibuat oleh Space System Loral atau SSL dengan menggunakan platform SSL 1300, memiliki kapasitas 36 transponder C-band dan 9 transponder Q-band. Satelit ini berhasil diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2016 menggunakan Ariane 5 dari Guyana, Prancis. BRI menjadi bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelitnya sendiri untuk mendukung usaha perbankannya. Pada tanggal 7 Agustus 2018 meluncurkan satelit Merah Putih atau Telkom 4 serta sistem Loral dipilih Telkom untuk membuat Telkom 4 atau satelit Merah Putih yang diproyeksikan sebagai pengganti satelit Telkom 1 menggunakan platform SSL 1300 dengan kapasitas besar 60 transponder C-band dan masa aktif hingga 15 tahun. Satelit Merah Putih berhasil diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dari Cape Canaveral, Florida, menggunakan roket SpaceX dan menjadikan satelit ini sebagai satelit dengan kapasitas terbesar yang dimiliki oleh Telkom. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya tentang satelit komunikasi yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian, terima kasih.